Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Saya ingin membagi firman Tuhan di Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikena kuk perhambaan. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua, Bapak Saudara, di Galatia 5 ayat yang pertama. Jadi kalau kita sudah merdeka, jangan lagi menjadi kuk perhambaan, kuk setan. Jadi kita dimerdekakan ke Tuhan Yesus kasih memerdekakan kita, itu mujizat, Bapak Saudara. Ya. Tanpa disadari, kita merdeka sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Ya. Selagi kita ada nafas di dalam tubuh kita ini, ya, kita diberkati oleh Tuhan Yesus, bekerja, tempat tinggal, sehat. Itu mujizat, Bapak Saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus menopang dunia ini beserta manusia yang sungguh-sungguh percaya kepadanya supaya tidak binasa. Ya, ini luar biasa, Bapak Saudara. Jadi saya masih ingat, ya, awal mulanya saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu di tahun 2016, ya, tanggal 19 Juli 2016. Ya. Jadi awal pertama saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, ya, tanggal 19 Juli 2016 sampai hari ini 2024 baca terus, ya. Dan saya disuruh Tuhan baca sampai tahun 2008. Jadi 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, jadi ini sudah 8 tahun, Bapak Saudara. Ya, saya sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu sudah 8 tahun. Ya. Jadi pada mula-mulanya saya baca Alkitab itu sekitar 2 bulan lebih, Bapak Saudara. Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu ada beberapa bulan lagi saya baca, itu agak lama. Ya, agak lamanya sekitar 7 atau 8 bulan. Nah, baru-baru ini, ya, ada sekitar 2 tahun ini, ya. Dan lebih cepat lagi dalam tahun 2024 ini, ya. Ini saya baca Alkitab penuh kuasa lagi. 12 hari selesai Kejadian sebelumnya. Itu luar biasa, Bapak. Jadi saya tambah semangat, tambah lagi iman saya. Biasanya ada orang baca Alkitab 1 tahun selesai. Ya saya alaminya ya tidak sampai 1 tahun, tapi sampai 8 bulan. Saya baca Alkitab tidak sampai 1 tahun, paling lama 8 bulan. Ya, yang saya alami paling cepat 12 hari selesai. Gitu. Jadi tambah kuatlah saya, ya, sebagai anak Tuhan. Ya. Orang-orang zaman sekarang hidup, ya mana mungkin, mereka biasanya hanya doa saja. Ya, doa enteng, ya, cepat doanya. Kalau baca firman ini itu pergumulan, Bapak. Ya, karena kalau kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, tentu ada kuasa di sana. Ya, kuasanya banyak, Bapak. Ya, salah satunya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Baru kuasa-kuasa yang lainnya. Itu, Bapak Saudara, lahir baru. Kita hanya bermain doa, hanya main doa saja, semua orang tentu bisa. Orang tidak sekolah, orang buta huruf, itu bisa. Karena doa pakai bahasa apa aja bisa, mau Inggris, mau Belanda, mau Indonesia, mau bahasa daerah masing-masing. Tuhan mengetahui semua isi doa. Apa yang kita doa, mau pakai bahasa apa aja bisa. Tapi kalau baca firman Tuhan, ini sulit. Ya. Karena saya pernah mengalami baca Alkitab ini berat sebenarnya. Mata mengantuk, ya, lemas, itu yang pekerjaan setan. Tetapi kalau kita sudah lulus dari ujian itu, yang awal mulanya itu, habis itu kita mulai iman kita menyala-nyala, baca. Oh, itu kita sudah terbang seperti burung rajuan, terbang tinggi. Ya. Anggap saja kita duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Dia membentengi kita.
jaga dan melindungi kita. Ya, kita sudah merdeka. Jadi sekarang saya baca firman Tuhan, kira-kira 5 atau 6 jam setiap hari. Bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam setiap hari. Atur waktu. Ya. Jadi kalau misalnya pas saya di ladang kerja, kalau hujan, saya baca pakai HP. Tapi kalau hujan sudah berhenti, saya ambil Alkitab baca. Kembali lagi pada Alkitab. Karena baca di Alkitab itu lebih pede, lebih percaya diri. Ya, Bapak Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Di mana saja ada Tuhan Yesus. Kalau saya bilang itu Tuhan Yesus itu seperti angin. Ya. Kalau angin datang, daun-daun bergoyang itu Tuhan itu. Ya, itu saya kasih contoh Bapak Saudara. Ini luar biasa. Ya. Jadi banggalah punya Tuhan Yesus di dalam segala hal. Utamakan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Baik perkara kecil maupun perkara besar. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita di Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kita jangan bergaul dengan orang-orang dunia lagi. Jangan bergabung. Sebab kalau kita bergabung, kita kembali kepada nol lagi. Ya. Jadi latih gudang, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Makanya domba dan kambing dipisahkan. Jalan orang fasik, jalan orang benar dipisahkan. Gelap dan terang dipisahkan. Kejadian 1 ayat yang ke-3, ke-4. Allah tahu bahwa terang itu baik, maka dipisahkanlah terang itu dari gelap. Kemudian Yohanes 1 ayat yang ke-5, terang menguasai kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Itu luar biasa itu. Jadi kita harus mengerti poin-poin firman Tuhan satu persatu. Setiap ayat firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi banggalah punya Tuhan. Saudara bisa baca Alkitab atur waktu. Ya. Mau baca setengah jam juga bisa. Ya. Intinya baca dari Kejadian 10. Habisin Bapak Saudara. Kalau iman Bapak Saudara cukup 6 bulan,